bersama saya Lia di Kata Dokter Halodoc. Nah, kali ini kita akan membahas seputar tips mengenai diet yang sehat dan tepat. Nah, pasti penasaran kan? Bagi kamu yang ingin menjalani diet yang sehat dan tepat, kayaknya ini saat yang tepat untuk bergabung bersama kita dan kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari kamu mengenai bagaimana cara menjalani diet yang sehat dan tepat. Nah, tenang aja, kali ini saya nggak sendiri karena saya bersama Dr. Fatin Lee, dokter spesialis ahli gizi dari Halodoc. Halo dok. Halo, apa kabar semua? Perkenalkan, saya Dr. Fatin Lee, saya dokter spesialis gizi klinik dari Halodoc. Kali ini ada pertanyaan apa saja ya? Kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dok, dan ini adalah pertanyaan pertama. Jadi benar ada diet berdasarkan golongan darah. Dasar teori dari diet ini adalah bahwa setiap golongan darah mempunyai kemampuan yang berbeda dalam mencerna lektin, yaitu suatu protein dalam makanan. Kegagalan dalam mencerna protein ini akan menimbulkan gangguan kesehatan. Yang perlu diperhatikan adalah diet jenis ini belum terbukti secara ilmiah dapat menurunkan berat badan secara efektif dan meningkatkan kesehatan. Karena diet berdasarkan golongan darah ini tidak memperhatikan asupan kalori yang masuk serta komposisi dari makro serta mikronutriennya. Sehingga diet jenis ini belum dianjurkan untuk dilakukan. Ya, jadi cara yang tepat untuk menurunkan berat badan adalah dengan menjaga pola hidup. Yang pertama adalah pola makan, yang kedua adalah dengan aktivitas fisik. Tentu saja bagi orang-orang yang sibuk dan tidak sempat berolahraga, aktivitas fisik dapat dilakukan melalui kegiatan sehari-hari, seperti misalnya naik tangga ataupun berjalan kaki. Selain itu, pola asupan juga perlu dijaga dan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah makan dengan teratur, yang kedua adalah jenis yang dimakan. Jadi hindarilah makanan-makanan yang mengandung gula sederhana dan gorengan, perbanyak sayur dan buah, dan yang ketiga adalah jumlah kalori yang dimakan. Asuplah kalori sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi memang dalam program penurunan berat badan sebaiknya tidak menyemil. Namun apabila tetap ingin menyemil, usahakan cemilan yang sehat. Cemilan yang sehat seperti apa? Yaitu cemilan yang mengandung rendah kalori dan mengandung banyak serat. Sebagai contoh adalah buah-buahan, sayur-sayuran, dapat juga berupa kacang-kacangan seperti kacang rebus. Namun dalam cemilan ini tetap diperhatikan pula porsi yang dikonsumsi. Hindari adalah cemilan yang tinggi kalori, tinggi lemak, serta tinggi gula sederhana. Ya, jadi pada dasarnya ibu menyusui tidak perlu melakukan diet untuk menurunkan berat badan, karena kebutuhan ibu menyusui itu sendiri lebih besar dibandingkan yang tidak menyusui. Asal makan tidak berlebihan, maka nanti berat badan akan turun dengan sendirinya. Yang perlu diperhatikan adalah asupan yang sehat selama menyusui adalah asupan yang seimbang, yaitu mengandung semua makro dan mikronutrien, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dan ada beberapa yang perlu diperhatikan karena kebutuhannya meningkat selama menyusui, diantaranya adalah protein, lemak, kemudian vitamin C, vitamin E, serta kalsium. Ya, jadi yang perlu diperhatikan dalam program penurunan berat badan adalah jumlah kalori yang dikonsumsi oleh seorang individu. Sedangkan untuk jumlah karbohidrat, asal tidak berlebihan, yaitu sekitar 40-60% dari total kalori masih diperbolehkan. Karena jika jumlahnya berlebihan, maka karbohidrat akan disimpan sebagai jaringan lemak. Bagaimanapun, karbohidrat tetap diperlukan untuk nutrisi otak manusia. Selain itu, yang perlu diperhatikan pula adalah jenis karbohidrat. Hindari karbohidrat yang sifatnya sederhana, seperti gula pasir dan sirup. Dan perbanyaklah konsumsi karbohidrat kompleks yang terdapat pada sayur dan buah. Terima kasih untuk semua pertanyaannya hari ini. Semoga jawaban yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika masih ada pertanyaan yang lebih lanjut, dapat disampaikan kepada dokter gizi klinik di Halodoc.
Terima kasih banyak Dokter Fatinli untuk semua jawabannya. Dan semoga pembahasan kata dokter kali ini bermanfaat untuk kamu semua, khususnya bagi kamu yang sedang menjalani program diet. Nah yang pasti jangan lupa untuk menjalankan pola makan yang sehat dan mengikuti tips diet yang tepat. Terima kasih sudah menonton Kata Dokter Halodoc kali ini. Sampai jumpa di Kata Dokter Halodoc selanjutnya. Dadah!